Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, menyapa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada teman salawat. Sambil nungguin beduk ya, sambil nungguin buka puasa. Assalamualaikum Bang Atung. Tiba-tiba pengen buka Instagram terus daripada scroll-scroll mending kayaknya live aja deh gitu ya. Tapi apa ya? Sharing-sharing apa nih ya? Ayah Hasbi udah sehat? Assalamualaikum Ayah Hasbi, udah sehat? Oke, Bang Atung atau Ayah Hasbi ada ini nggak? Ada tema yang mau kita bahas nggak? Apa gitu, tentang apa gitu ya? Sambil nungguin maghrib. Ada telepon lagi ya? Angkat nggak ya? Terus deh. Oke, tiba-tiba ingat satu ayat yang sebenarnya dua ayat itu. Satu ayat tapi sebenarnya dua ayat. Ya, di surah Asy-Syarah atau surah Al-Insyirah atau juga disebut Alam Nasroh gitu ya. Itu di ayat keberapanya? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Sungguh beserta kesulitan ada kemudahan ya, beserta kesulitan ada kemudahan gitu. Tapi yang menarik kalau kita lihat dari zakat ngeri ya, silakan Bang Atung, mudah-mudahan bisa jawab ya. Kalau nggak bisa jawab ya nanti buat PR. Ya, sambil nungguin pertanyaan Bang Atung ya. Nah, tapi teman-teman ternyata di situ ya, ketika al-usra, kesulitan ya, kesulitan, Quran itu pakai ma'rifah gitu ya. Jadi kata yang khusus gitu ya. Khusus artinya kesulitannya cuma satu gitu. Kesulitannya cuma satu, al-usra gitu. Satu doang ya. Sedangkan kemudahannya itu yusron gitu. Yusron itu masih nakirah umum gitu ya. Artinya banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita jembrengin gitu ya. Jembreng itu sungguh beserta kesulitan yang satu gitu ya, ada kemudahan yang banyak gitu ya, karena al-usra itu marifah ya, satu, sedangkan yusronnya nakirah gitu ya, umum, banyak gitu ya. Jadi mungkin peribahasa banyak jalan menuju Roma ini kali ya, dari ini terinspirasi dari sini ya. Satu kesulitan ya dibersamai dengan banyak kemudahan ya. Kata siapa? Ibnu Mas'ud kalau nggak salah, itu satu kesulitan tuh nggak akan bisa mendominasi dua kemudahan gitu ya. Nah, jadi ketika ada kesulitan yang menghampiri, lagi-lagi kesulitannya menurut kita gitu ya, menurut kita kesulitan gitu ya. Tapi boleh jadi menurut Allah itu sebuah sebuah tazkirah, sebuah pengingat atau bahkan sebuah rahmat gitu ya. Itu idealnya kita harusnya sih nggak ngerasa kerusuk ya, karena di informasi di Quran itu beserta kesulitan yang satu ya, ada banyak kemudahan yang mengiringinya. Nah, gitulah kurang lebih ya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Oke, Bang Atung ada pertanyaan nih. Bu Mary, assalamualaikum. Masya Allah, ini santri saya yang hilang apa belum hilang nih Bu Mary ya? Kita sharing-sharing ya Bu Mary ya. Bu Mary kalau ada ini boleh kita sharing. Nih pertanyaan Bang Atung, bolehkah kita memberikan zakat fitrah sekeluarga hanya ke satu orang? Mohon info. Wah, ke satu orang boleh nggak zakat fitrahnya? Nah teman-teman, jadi zakat itu agak unik ya. Uniknya tuh detail gitu ya. Detail. Assalamualaikum Mbak Leni. Aduh, guru RKS nih. Detailnya gimana? Karena dari awal, dari si pemberinya, terus ukurannya gitu ya, sampai ke si pemberinya itu khusus gitu ya, dinotis semua gitu ya. Makanya zakat itu unik gitu ya. Tapi sebelum ke situ mungkin sedikit kita sedikit coba kita ngasih satu diferensiasi kali ya antara sedekah, infak dengan zakat gitu ya. Kadang-kadang suka ini tiga istilah ini mirip tapi mirip itu belum tentu sama ya.
Oke, kalau sedekah itu bersifat umum ya, umum. Jadi bisa sedekah itu berbentuknya materi atau non materi gitu. Jadi kalau ada diagram Venn, kebayang diagram Venn gitu ya, itu semestanya masih banyak tuh sedekah gitu ya, lingkaran paling kirinya sedekah gitu ya. Jadi dia bisa bersifat materi atau bersifat non materi gitu ya. Makanya kita sering dengar kan, senyum itu sedekah gitu ya. Apa ya, tasbih itu sedekah, apa kalimat-kalimat thayyibah itu sedekah gitu ya. Nah, sedangkan dalam sedekah itu di dalamnya lingkaran sedekah itu di dalamnya ada infak namanya. Infak gitu ya. Nah, infak itu biasanya berbentuknya materi. Berbentuknya materi gitu ya. Berbentuknya materi. Makanya pembagiannya itu ada yang infak sunnah, ada yang infak wajib. Ya, ada yang infak sunnah, ada yang infak wajib. Kalau yang infak sunnah itu yang enggak ini, enggak ada batasan gitu ya, nggak ada ketentuan tertentu yang mengikat gitu ya. Misalkan kita ngasih ke siapa gitu ya, atau ke kotak amal gitu ya, Jumatan tuh bebas aja, feel free aja, nggak ada mau besar berapa, kasih ke siapa, bebas aja gitu ya. Kalau untuk infak sunnah gitu ya. Sedangkan kalau infak wajib itu, nah salah satu infak wajib itu adalah zakat gitu ya. Itu ada ketentuan-ketentuannya yang mengatur gitu ya. Jadi ada sedekah dalam besarnya, terus di dalam sedekah itu ada infak. Nah, di dalam infak salah satunya ada infak wajib namanya zakat gitu ya. Nah, zakat ini jadi ada yang zakat fitrah, ada yang zakat mal gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa merefresh lagi ingatan kita terhadap tiga istilah tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Nah, sekarang kita balik ke ke pertanyaan ya, ke pertanyaannya Bang Atung. Tadi pertanyaannya, bolehkah kita memberikan zakat fitrah sekeluarga hanya ke satu orang? Mohon info. Selagi orang itu adalah mustahik ya, di atau bait 60 ya. Jadi memang zakat itu hanya untuk diperuntukkan hanya untuk 8 golongan ini gitu ya, 8 asnaf ini gitu ya. Selagi orang ini masuk ke 8 asnaf itu tafadhol aja, silakan aja gitu ya. Gitu. Tapi emang nggak mau diratain gitu ya. Emang nggak mau diratain. Jadi saya pernah dapat edukasi wakaf lah ya, edukasi zakat ketika itu beberapa tahun yang lalu lah gitu ya. Si narasumber tersebut itu bilang, menurut pendapat beliau ya, ijtihad beliau, better kita itu zakat fitrah itu via lembaga gitu ya, via lembaga. Kenapa via lembaga? Karena asnaf itu ada 8. Asnaf itu ada 8. Kadang-kadang kita itu seringnya itu hanya ke 2 asnaf aja kita ngasihnya gitu ya. Kalau nggak ke fakir, ke miskin gitu ya. 2 itu gitu ya. Sedangkan berarti kan ada 6 asnaf lagi yang kadang-kadang kita nggak kepikiran gitu untuk menyalurkan zakat ke beliau-beliau gitu. Nah, biasanya kalau untuk zakat di lembaga itu mereka alokasinya biasanya ada tuh banyak tuh gitu ya, nggak cuma ke fakir miskin doang gitu ya, ada ke yang lain juga gitu ya. Nah, jadi kalau menurut jawaban ini ya, jawaban Anda nih, mudah-mudahan kalau salah bisa dikoreksi lagi gitu ya. Silakan aja selagi orang yang menerima zakat itu termasuk dalam 8 asnaf ya, penerima zakat atau istilahnya adalah mustahik, dipersilahkan. Tapi apakah nggak pengen membagi kebahagiaan ke lebih banyak orang gitu ya? Tapi itu tafadhol aja sih. Yang penting kita berzakat. Itu yang penting ya. Oke, mudah-mudahan ini ya Om Atung ya menjawab ya. Kalau enggak ya udah. Kita udah lama nih pengen ngopi nggak jadi ya Om Atung ya. Oke, ada lagi yang lain? Siapa yang mau nanya lagi sebelum kita jam berapa ini? Udah buka di mana ini?
Ada? Terima kasih. Ustadz lagi. Gitu ya. Nah gitu ya. Jadi baik lagi ke yang tadi diobrolin pertama gitu ya, terkait dengan kesulitan, himpitan hidup, masalah lah ya gitu ya. Woi, assalamualaikum Mas Hamzah. Lagi sering-sering sore nih. Kan kita apalagi sekarang nih ya, berasa Om Lutfi, assalamualaikum. Maaf tadi lagi nelfon, ternyata Om Lutfi nelfon ya. Lagi-lagi ge. Tadi dibatin gak enak. Kenapa ya Om? WA dulu ya. Nah, apa namanya? Sama ada tadi tuh. Sampai di kesulitan, sampai ke masalah gitu ya, sampai cobaan. Apalagi sekarang nih, ya Allah, menjelang Lebaran gitu ya. Kebutuhan banyak gitu ya, segala macam perlu gitu kan. Di sini perlu gitu kan. Sedangkan apa namanya? Kadang-kadang penghasilannya misalkan belum kelihatan hilalnya atau gimana gitu ya. Tapi udah teman-teman lihat lagi deh di Quran surah apa? Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 155 itu kan Allah bilang ya, "Walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiril sabirin" ya. Jadi memang udah built in dari sananya gitu. Ketika kita manusia itu hidup ya, walanabluwannakum pasti ya ada dalam taukid di situ, pasti kita itu akan diuji ya dengan beberapa hal gitu ya. Jadi ternyata hidup itu berbanding lurus dengan ujian gitu ya. Selipi dong Sat. Ini diselipi Om, ini di RKS Om. Ini di RKS. Apa namanya? Jadi ketika kita hidup itu berbanding lurus dengan adanya ujian. Ya, jadi ketika kita mau hidup ya, mendapat karunia hidup dari Allah, ya siap-siap dengan ujiannya gitu ya. Walanabluwannakum bisyai'. Dengan apa? Khauf, ya, khawatir, takut. Ju', lapar, ya. Wa naqsin minal amwal, ya, kekurangan harta, ya, fakir, miskin gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Wal anfus, ya, kekurangan jiwa, maksudnya sakit, ya, sakit sampai dengan wafatnya, gitu ya. Itu pasti ada ya, sakit, ada yang sakitnya cepet, ada yang sakitnya menahun, lama, gitu kan, juga cobaan, sampai yang wafatnya, gitu ya. Wa naqsil amwal wal anfus wath thamarat, nah gitu ya. Wath thamarat, thamarat itu kalau kita lihat terjemahnya pasti dikasih apa? Buah-buahan gitu ya, diuji dengan buah-buahan. Tapi ada yang menarik. Ada mana salah satu tafsiran ulama, ats-tsamarat ini ujian yang bentuknya itu kayak apa ya? Gini deh, kan kita kalau nanam pohon nih, nanam pohon buah gitu ya. Nah, taruhlah kita mau mendapatkan buah apel gitu atau buah jambu deh gitu ya. Kan kita tanam, ya kita rawat, kita kasih pupuk, kita siram segala macam sampai tumbuh, dijaga dari rumput segala macam. Udah gede, ya terus udah keluar bunga buahnya, ya udah sampai tinggal panen, tinggal petik, terus diambil orang. Nah itu samarat tuh, ya udah ngeluarin effort yang begitu rupa, gitu ya, banyak banget, gitu ya. Terus kita mau ngambil hasilnya, diambil orang. Nah itu pernah ya, dan pasti kita akan ngalamin itu, gitu. Karena ayatnya walanabluwannakum, dan pasti kalian itu akan diuji dengan itu, gitu, ya. Udah capek-capek, misalkan apa yang paling gampang ya, ngejagain jodoh orang lah ya. Ngejagain jodoh orang gitu ya. Yang usaha siapa yang dapat siapa misalkan gitu ya. Yang apa namanya? Ya gitu deh pokoknya ya. Pernah ngalamin ya. Ketika kita capek-capek usaha, misalkan tender atau apa gitu ya. Ketika mau goal, mau kita ambil hasilnya diserobot sama orang. Nah, itu juga ujian yang mau nggak mau ya kita terima gitu, karena memang sudah seperti itu ininya gitu ya. Berbanding lurus dengan hidup itu berbanding lurus dengan cobaannya, dengan masalahnya. So ketika kita punya masalah, punya kegunaan hati sampai sesak dada kita itu, yang pertama yakini bahwa yaitu memang seperti itu adanya hidup gitu ya, pasti ada masalah. Tapi yang kedua tadi setiap satu kesulitan masalah itu al-usra ya, itu akan diiringi disertai dengan banyaknya kemudahan, yusron. Ya, al-usra itu ma'rifah satu, yusron itu nakirah umum, banyak ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita terus hidayah ya, memberikan kita itu ketenangan hati gitu ya. Apapun yang terjadi di dunia ini kita bisa back to Quran gitu ya, bisa nanya solusi dari Quran itu apa sih gitu kan. Dan kita jadi hamba Allah yang baik-baik aja lah ya. jangan aneh-aneh gitu ya. Oke, itu aja udah 17.51. Ya siap-siap berbuka dan ingat berbuka itu salah satu ini loh waktu yang mustajab ya buat doa, jangan sampai lupa doanya ya. Oke teman-teman, makasih udah nyimak, makasih udah kasih pertanyaan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.